Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan teknik hardening pada Windows, yakni melakukan enkripsi pada partisi disk. Oke, sebelumnya kita di sini akan menggunakan dua tool. Yang pertama, kita akan menggunakan VeraCrypt. VeraCrypt ini adalah satu software open source yang dapat digunakan di Linux, Mac OS, dan juga pastinya Windows. Kali ini saya menggunakan VeraCrypt yang versi 1.25.9. Dan VeraCrypt ini berbasis dari TrueCrypt 7. Oke, nah di VeraCrypt ini sebenarnya lumayan banyak, tapi fitur utamanya adalah dia itu bisa mengenkripsi partisi disk yang sudah ada, mengenkripsi sistem disk, atau maksudnya adalah partisi sistem yang disimpan Windows, atau juga membuat virtual disk yang langsung dienkripsi. Oke, langsung saja di sini ada create volume. Nah, di sini yang saya bilang tadi ada 3 pilihan, yaitu membuat langsung file enkripsi kontainernya yang nanti akan dijadikan virtual disk. Ada juga ini encrypt system partition, non system partition, atau ya encrypt partisi biasa yang belum terenkripsi, dan mengenkripsi sistem partisi. Kalau kita mau yang bikin baru, jadi pilih yang atas, kita klik next. Sini ada dua tipe volume, tapi karena kita akan penggunaan biasa, jadi yang standar saja yang atas. Untuk lokasinya ini terserah kalian mau di mana, tapi sesuaikan dengan file yang nanti mau size-nya ingin dibikin. Saya di sini akan menaruhnya di D dan memberi nama merah disk. Oke, kalau sudah klik next. Nah, di sini ada opsi enkripsinya, mau pakai algoritma enkripsi yang mana. Di sini ada AES, Serpent, Tufis, Camellia. Dan di sini juga ada sedikit deskripsinya mengenai algoritma enkripsinya. Kayak AES di sini ada ini begini. Kalau Serpent dia berganti begitu. Kalau kita akan menggunakan AES saja. Dan algoritma khasnya juga bisa dipilih mau yang SH512, Whirlpool, SH256, atau Stribok. Sini kita pakai yang 512. Terus klik next, dan sini tentukan mau berapa ukurannya. Nah, di sini kita akan coba masukkan saja 100 MB. Tapi namun ini terserah ya, Anda mau ngesetnya berapa. Lalu di sini ada volume password. Nah, di sini disarankan ya menggunakan password yang kuat gitu, paling tidak 20 atau lebih karakter. Dan kalau kita lihat di sini maksimal password yang bisa dimasukkan adalah 128 karakter. Mari kita masukkan password. Oke, di sini bisa klik next. Nah, akan ada warning kalau memang passwordnya itu kurang aman ya, dan tidak ada 20 karakter gitu. Jadi karena buat latihan di video ini saya akan lanjut saja, tapi disarankan jangan ya. Oke, untuk ini kita akan menggenerate pool ya, dengan cara menggeser mouse di jendela VeraCrypt-nya. Jangan di luar karena nggak ngaruh sama yang di bawah. Oke, mungkin sudah ya. Kita langsung klik format. Di sini akan memproses. Akan menunggu loading sebentar. Dan VeraCrypt volume has been successfully, artinya kita sudah berhasil membuat file VeraCrypt-nya yang nanti akan dijadikan virtual disk.
Oke, kalau sudah ini mau bikin lagi kita bisa klik next. Nah, kalau udah keluar, kalau udah nggak mau ya kita exit. Nah, di sini cara mengassign atau ya mengattach drive-nya ke sistem kita ke sini. Itu kita pilih dulu mau letternya yang mana gitu, huruf misal J, lalu kita klik select file, arahkan ke file yang tadi sudah dibuat. Tadi kita taruh di D dan bernama Veradis. Ini dia. Lalu kalau sudah kita klik mount. Nah, nanti ada opsi untuk masukkan password. Kita masukkan password yang sudah kita isi tadi. Tolong ditunggu. Nah, proses ini tergantung ukuran disknya ya. Yang mana kalau semakin gede ya mungkin akan semakin lama. Oke, ini dia, kita sudah punya partisi yang dari VeraCrypt ini. Ya, kita di sini bisa ngisi file-file apa aja, misal gambar, kita masukkan. Lalu setelah sudah, kita bisa eject. Walaupun kalau kita mengattach via VeraCrypt, kita nggak bisa langsung di eject, namun harus dari sini. Kita klik ini, lalu kita klik dismount, dan selesai. Dengan begitu, file yang terdapat pada virtual disk tadi dapat diamankan ya dengan aman dari serangan virus ataupun ransomware. Tapi tetap saja kalau file disk virtualnya ini ya kena ransomware, sama aja bohong. Jadi tetap amankan file ini juga, jangan di tempat yang berpotensi gitu. Oke, sekarang kemudian yang kedua, kita akan menggunakan satu tool lagi, yakni tool bawaan Windows sebenarnya, yaitu BitLocker. Nah, untuk menggunakan BitLocker, kita bisa ke setting atau cari di search bar ini, BitLocker. Dia akan mengarah ke control panel. Nah, begini. Sebenarnya kita bisa langsung di C atau bahkan di partisi yang non system ya. Begini, kita klik. Terus kita klik turn on. Namun kita juga dapat membuat virtual disk juga mirip kayak VeraCrypt. Namun mungkin prosesnya agak panjang. Yang pertama kita cari di search itu disk management. Ya ini. Kita akan membuat suatu virtual disk kosong dengan cara di action create VHD. Nah, di sini ada langsung pilihan lokasinya, kita mau taruh di mana. Kita samain aja dulu sementara. Ya, sebaiknya taruh tempat yang aman ya. Kita pilih sebuah disk. Lalu kita klik save. Di sini bisa langsung ukurannya mau berapa MB, kita samain aja kayak tadi 100 MB. Lalu sini ada pilihan dua, VHD dan VHDX. Nah, ini VHD ini support sampai 2040 dalam ukuran. Yang ini buat virtual disk yang dapat segini. Namun VHDX bisa lebih dari 2040. Artinya 2 terabyte lebih. Tapi karena ya kita buat latihan ya VHD aja gitu. Dan di sini ada dua pilihan jenis virtualnya, yaitu fixed size atau dynamically expanding. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang fixed size kita bikin virtual disk ini di sini 100 MB, nanti kita data proses dia ukurannya langsung 100 MB di disk. Sedangkan dynamically expanding dia ini mengikuti isi dari virtual disk tersebut. Ya mari langsung kita praktekkan aja biar tidak bingung. Kita akan pilih dynamically expanding. Sudah. Lalu biasanya dia langsung akan terattach di sini. Walau sebenarnya nantinya kita harus attach manual. Oke, yang pertama kita initialize dulu. Kita pilih yang GPT saja karena mengikuti sistem di drive ini dia pakai GPT. Lalu kita ketik
kita klik simple volume, kita bikin format ulang, sesuaikan ini, biarin default aja G, lalu next. Sini bisa dipilih mau namanya apa, misalkan volume, lalu next, finish. Nah sekarang kita sudah membuat virtual disk dan sudah langsung terattach di sini. Nah sini, nah ini dia. Namun ini kan belum dienkripsi ya. Nah untuk mengenkripsinya, kita pergi ke BitLocker yang tadi di control panel, lalu kita klik di sini, lalu klik turn on BitLocker. Nah di sini ada dua pilihan, mau pakai smart card atau pakai password. Karena kita nggak punya smart card, kita pakai password aja, kita enter. Dan di sini password harus memiliki huruf besar, huruf kecil, angka, spasi, dan simbol. Maka dari itu kalau kita cuma huruf kecil biasa dan tidak sampai banyak itu, dia akan menolak biasanya kalau dari Windows. Oh enggak ya, karena angka semua sih. Nah jadi tidak ada warningnya ya kalau di Windows itu, walaupun sedikit. Nah di sini kita punya recovery key kalau di BitLocker itu. Jadi kalau kita lupa password, kita bisa pakai recovery key ini. Kita bisa menyimpannya di Microsoft account, flash disk, ke file, ataupun di print filenya. Kita akan coba nyimpan aja. Kita akan taruh di download. Sebenarnya ya jangan taruh sini ya, taruh di tempat yang aman. Lagi-lagi. Oke, kalau sudah, klik next dan encrypt use this mesh only. Jadi kita akan ada dua teknik enkripsi di BitLocker ini. Ada yang mengenkripsi data yang kepake saja di dalam partisi disk, atau mengenkripsi satu hard disk itu, satu partisi itu. Namun kita pilih yang atas karena ini lebih cepat dan bagus untuk new PC dan drive. Begitu. Oke. Next. Nah, di sini ada dua pilihan enkripsi. Yang pertama ini neo enkripsi mode, yang mana dia itu hanya bisa dipakai di Windows 10 ke atas, yaitu terutama dari versi 15.1.1 bahkan sebelum versi anniversary ya, atau kompatibel itu di bawah Windows 10 kayak Windows 7, Windows 8 gitu. Dan kita tentunya pilih yang new enkripsi mode karena kita makainya hanya akan di Windows 10 ke atas saja. Kita klik next. Nah, di sini akan ada confirm sekali lagi, apa yakin mau mengenkripsi. Kalau yakin ya udah, kita start encrypting. Kalau udah, dia akan langsung on begini dan akan ada logo gembok. Mari kita coba isinya kita samain aja kayak tadi. Nah, isi picture ya ada 1 MB lah. Di sini kepake ya sekitar 10 MB-an mungkin. Nah, kalau bedanya dengan virtual disk via VeraCrypt, kalau kita bikin sendiri virtual disk melalui toolbar Windows, ini langsung bisa dieject. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat file yang tadi, yaitu ada sebuah disk ini yang buatan Windows, dan VeraDisk ini yang kita buat pakai tool VeraCrypt. Perbedaan dynamically dan fixed drive itu ya ini sesuai isinya. Tadi itu isinya itu nggak sampai penuh lah, walaupun kita nge-setnya 100 MB tadi. Tapi kalau VeraCrypt itu kita set 100 ya, dia ukurannya ya 100 MB gitu.
Jadi ini perbedaannya fixed dan dynamically. Dynamically dia akan secara dinamis bertambah ukurannya sesuai apa yang ada di dalam isinya. Nah, untuk mencontohkan mengattach kembali kita bisa lewat sini, disk management, kita klik action, lalu attach VSD, kita browse dan sesuaikan di mana letak virtual disknya, kita klik open, lalu klik OK. Nah, di sini ada bacaan unknown BitLocker encrypted. Nah, karena kita harus masukkan password karena terenkripsi BitLocker. Kita bisa klik 2 kali di sini dan masukkan password yang tadi udah di set. Oke, nah ini bisa kan? Oh, ada dan aman. Ataupun kita juga bisa langsung aja, karena ini VHD-nya buatan Windows juga, jadi kita bisa juga klik 2 kali sebenarnya. Namun ya tentu problem karena nggak bisa langsung dibaca, kita harus buka lagi. Oke, dan bisa dibuka. Jadi begitulah cara teknik pengamanan suatu data ya, dengan melakukan enkripsi pada partisi disk. Tentunya teknik ini ya tidak berlaku jika memang file VHD-nya atau file kontainer yang memuat virtual disk ini itu ditaruh di tempat yang kurang aman gitu. Ya takutnya kehapus atau gimana, makanya tetap saja kita harus menaruhnya di disk yang aman. Jadi walaupun begitu ya tetap kita harus ngamanin ini ya, walaupun cuma dienkripsi ya tetap saja kalau bisa dihapus sama orang lain itu tidak aman. Dan juga ya kalau terjadi ransomware dan file ini ada di luar gitu, misal di dokumen atau di tempat folder yang rawan ransom, ya tetap kena aja gitu, nggak bisa dibuka. Jadi ya paling awal ya jangan kena ransomware juga gitu. Makanya selalu aktifkan antivirus kalian, selalu tempatkan file di tempat yang benar gitu, jangan expose jangan di public folder. Dengan begitu kita dapat mengamankan data kita dengan lebih aman. Mungkin itu saja teknik enkripsi disk menggunakan VeraCrypt dan BitLocker. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.